Tuan Lin, saya bukan orang yang tidak menepati janji. Ini hanya kesalahpahaman Anda. Pada saat ini, seorang lelaki tua kurus datang perlahan. Apakah kamu dari 10 istana? Lin Kedong menatap lelaki tua itu dan bertanya. Ya, aku datang ke sini kali ini untuk memberikan 20.000 batu roh abadi kepada Tuan Lin sebagai deposit. Setelah masalah ini selesai, aku pasti akan menawarkan 80.000 batu roh abadi yang tersisa dengan kedua tangan. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia langsung melemparkan tas penyimpanan ke Lin Kedong. Ketika dia membuka tas penyimpanan itu, dia menemukan bahwa sebenarnya ada 20.000 batu peri di dalamnya. Ini membuat Lin Kedong sangat senang. Aku tidak menyangka bahwa kalian, 10 istana, akan begitu murah hati, memberiku 20.000 batu roh abadi sebagai deposit. Tapi jangan khawatir, setelah aku mengambil deposit kalian, aku pasti akan membunuh Chen Ping. Lin Kedong berkata dengan bersemangat. Melihat 20.000 batu roh abadi, mata 3 orang lainnya melebar karena iri. Rekan Taoisku, kita juga bisa membantu membunuh Chen Ping, dan kita hanya butuh uang muka 10.000 yuan. Bagaimana menurutmu? Lelaki kekar itu tidak kuat menahan godaan batu peri, maka ia berkata kepada lelaki tua itu. Ketika Lin Kedong mendengar ini, dia langsung marah. Ini adalah upaya terang-terangan untuk mencuri bisnisnya. Sialan, beraninya kau mencuri bisnisku di hadapanku. Aura Lin Kedong meledak, dan rasanya dia siap beraksi kapan saja. Tuan Lin, tenanglah. Beraninya kami bersaing denganmu. Kami akan segera pergi. Wajah lelaki berjubah brokat berubah drastis, lalu dia menarik lelaki kekar itu menjauh. Setelah menjauh dari Lin Kedong, lelaki berjubah brokat itu menatap lelaki kekar itu dengan wajah cemberut dan berkata, kakak kedua, kau benar-benar bodoh. Kau hampir membunuh kami semua tadi. Beraninya kau mengacau tuan muda tertua di kota Sun Mun. Kakak, bukankah aku melihat batu peri dan tidak bisa menahan diri? Dan tampaknya 10 istana cukup dapat dipercaya dan bahkan memberikan deposit. Pria kekar itu tampak sedih. Saudaraku, kami bertiga hanyalah petani mandiri, tanpa penyokong. Jika kami semua seperti Anda, kami pasti sudah lama meninggal tanpa tempat pemakaman. Jika kau terus seperti ini, aku dan saudaraku akan dibunuh olehmu cepat atau lambat. Pria kurus itu berkata dengan sangat tidak puas. Diamlah, semua orang bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Lin Kedong hanya berada di puncak tingkat ke-9 alam Mahayana. Apa yang perlu ditakutkan? Kita bertiga bisa membunuhnya dalam beberapa menit jika kita bekerja sama. Jika Lin Kedong meninggal, bagaimana kota Sun Mun akan tahu siapa pelakunya? Kau hanya seorang pengecut. Lelaki kekar itu meraung ke arah lelaki kurus itu. Dia tidak berani melampiaskan ketidakpuasannya pada kakak tertuanya, tetapi dia tidak akan menuruti keinginan kakak ketiganya. Mendengar perkataan laki-laki kekar itu, laki-laki berjubah brokat itu mendesah pelan, tampak sangat kecewa. Mendengar desahan lelaki berjubah brokat, lelaki kurus itu pun tiba-tiba mengeluarkan pistolnya. Ujung pistol yang berapi-api itu langsung mengenai dada lelaki kekar itu. Perubahan mendadak ini mengejutkan lelaki kekar itu, yang dengan cepat menangkisnya dengan palu meteor di tangannya dan berteriak dengan marah, sialan, apa kau gila? Kau benar-benar ingin membunuhku. Kakak kedua, bukan aku yang ingin membunuhmu, tapi aku dan kakak tertuaku yang ingin membunuhmu. Kata lelaki kurus itu. Apa? Pria kekar itu berbalik dan menatap pria berjubah brokat itu dengan tak percaya. Sebelum dia sempat membuka mulutnya, pria berjubah brokat itu meninjunya. Ledakan. Tubuh lelaki kekar itu langsung ambruk, dan seberkas jiwa melayang keluar dari tubuhnya. Kakak, kenapa kamu melakukan ini? Jiwa lelaki kekar itu bertanya dengan marah. Kau benar-benar bodoh. Cepat atau lambat kau akan membunuh kami berdua. Lebih baik kau membunuhmu secara langsung untuk menghindari masalah di masa mendatang. Setelah lelaki berjubah brokat itu selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan jiwa pihak lain itu langsung berubah menjadi abu, seolah-olah lelaki kekar itu tidak pernah ada. Hanya palu meteor yang jatuh dengan keras ke tanah, menciptakan lubang yang dalam di tanah. Kakak ketiga, kau tidak akan menyalahkan kakak tertuamu atas perbuatanmu ini, kan? Tanya lelaki berjubah brokat. Saudaraku, aku sudah lama ingin membunuh si idiot ini. Dia hanya orang yang kasar dan tidak punya otak. Kalau bukan karena kita berdua yang membantunya, dia pasti sudah mati berkali-kali. Hari ini dia benar-benar mengatakan sesuatu tentang membunuh Tuan Muda Kota Matahari Bulan.
Otak babi seperti ini pasti akan membuat kita kerepotan. Kata lelaki kurus itu. Sekarang hanya ada kau dan aku, kita harus saling percaya. 100.000 batu roh abadi itu penting, tetapi yang terpenting adalah kehidupan. Apa gunanya sejuta batu peri kalau kamu sudah mati? Kata lelaki berjubah brokat. Saudaraku, aku mengerti. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah dibutakan oleh keuntungan. Pria kurus itu mengangguk. Baguslah kalau kamu mengerti. Kami hanya kultivator biasa. Meskipun kami telah bekerja keras untuk berkultivasi hingga tingkat ke-9 alam Mahayana, dibandingkan dengan klan dan kekuatan besar itu, kami bahkan tidak lebih baik dari semut. Sekarang begitu banyak kekuatan telah datang ke dinasti Xiao, bahkan jika kita membunuh Chen Ping dan mendapatkan 100.000 batu roh abadi, apakah menurutmu kita bisa hidup dengan aman? Lagi pula, mustahil bagi 10 istana untuk memberi kita 100.000 batu roh abadi. Lelaki berjubah brokat itu berkata tanpa daya. Meskipun kekuatan mereka saat ini memungkinkan mereka menjelajahi seluruh dunia surga dan manusia, mereka tetap saja seperti semut ketika menghadapi kekuatan tersembunyi di dunia surga dan manusia. Alasannya adalah karena mereka tidak memiliki dukungan dan kekuatan sendiri. Sungguh sulit bagi seorang kultivator biasa untuk bertahan hidup di dunia surga dan manusia. Kakak, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Pria kurus itu bertanya. Tunggu kesempatannya. Kata lelaki berjubah brokat. Kesempatan apa? Tanya pria kurus itu. Namun lelaki berjubah brokat itu tidak berbicara, melainkan menatap kosong ke arah dinasti Xiao di kejauhan. Dinasti Xiao. Ayah, sudah ada lebih dari selusin aura mengerikan yang mengelilingi dinasti Xiao. Xiao Feng berkata kepada Xiao Yuanshan dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Xiao Yuanshan memasang ekspresi serius di wajahnya, dia tidak mengatakan apapun, dia hanya menatap kosong ke arah datangnya malapetaka guntur. Satu-satunya yang ia harapkan sekarang adalah Chen Ping akan segera menyelesaikan penempaan tubuhnya. Bagaimanapun, orang-orang ini datang ke sini untuk Chen Ping. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar badai petir. Seketika itu juga, cahaya keemasan melesat ke langit. Kekuatan cahaya keemasan ini sangat dahsyat, yang berarti seseorang telah berhasil mengatasi kesengsaraan. Seiring dengan semakin banyaknya biksu yang berhasil melewati kesengsaraan, awan guntur di langit berangsur-angsur menipis, dan kesengsaraan guntur juga menjadi jauh lebih lemah. Ketika petir terakhir menyambar Chen Ping, dia tiba-tiba membuka matanya. Ledakan-ledakan, cahaya keemasan meledak dari tubuh Chen Ping, lalu melesat langsung ke langit. Cahaya keemasan itu meledak di udara, lalu aura mengerikan tiba-tiba menyebar ke seluruh dinasti Xiao, membuat semua orang merasa sangat tertekan. Di bawah tatapan semua orang, Chen Ping perlahan berjalan keluar dari cahaya keemasan. Pada saat ini, seluruh tubuh Chen Ping berwarna keemasan, bahkan rambutnya bersinar dengan cahaya keemasan, dan dia memancarkan kekuatan dan tekanan yang mengerikan. Ini adalah kekuatan fisik murni, tanpa kekuatan spiritual apapun. Yun Li berjalan keluar ruangan dan menatap Chen Ping dari jauh, dengan rasa iri dan kagum di matanya. Tuan Chen, selamat. Tubuh Anda telah menjadi sangat kuat. Xiao Yuanshan segera menyambutnya dan berkata dengan gembira. Chen Ping tersenyum tipis dan melihat ke arah ratusan biksu. Meskipun para kultivator ini berhasil mengatasi kesengsaraan, jalan di depan akan menjadi semakin sulit. Bagaimanapun, kali ini, kesengsaraan itu ditanggung oleh Chen Ping sendiri. Meskipun kesengsaraan semacam ini berhasil, kultivasi di masa mendatang akan sangat sulit, dan bahkan dapat menyebabkan stagnasi dalam kultivasi. Inilah sebabnya mengapa orang yang sedang mengalami kesengsaraan tidak suka mencari bantuan dari kekuatan eksternal. Kaisar Xiao, saya harap Anda dapat menjaga para biksu ini. Chen Ping berkata pada Xiao Yuanshan. Jangan khawatir, Tuan Chen. Kami di dinasti Xiao akan mengingat pengorbanan yang mereka lakukan untuk membantu Anda menempa tubuh Anda. Saya akan meminta Xiao Feng untuk mencatatnya dan memberikan lebih banyak sumber daya kepada para kultivator ini. Kata Xiao Yuanshan. Chen Ping mengangguk, lalu menatap ke udara dan berkata perlahan, dengan begitu banyak aura yang kuat, tampaknya 100.000 batu roh abadi memang sangat menggoda. Xiao Yuanshan tertegun dan bertanya, Tuan Chen tahu tentang perintah pembunuhan 10 istana. Tentu saja aku tahu. Semua orang ini pasti akan datang untuk menjemputku, kan? Chen Ping tertawa. Xiao Yuanshan mengangguk, lalu menceritakan kepadanya apa yang terjadi setelah Chen Ping melembutkan tubuhnya. Tuan Chen,
Orang-orang ini semuanya adalah kekuatan tersembunyi dari alam surga. Saya pernah melihat 3 dari mereka sebelumnya. Mereka semua berada di puncak tingkat ke-9 alam Mahayana. Mereka semua adalah eksistensi yang tidak boleh diremehkan. Sekarang mereka tidak berani masuk ke dinasti Xiao untuk mencari masalah denganmu. Menurutku, sebaiknya kau tetap tinggal di dinasti Xiao dan jangan keluar dengan mudah. Kata Xiao Yuanshan. Puncak alam Mahayana tingkat ke-9. Chen Ping tersenyum, dan tiba-tiba tubuhnya menghilang. Xiao Yuanshan ketakutan dan segera berteriak, semuanya, keluar dan lindungi Tuan Chen. Dalam sekejap, ratusan kultivator di seluruh kota kekaisaran terbang ke udara dan mengikuti Chen Ping dari dekat. Ini aku datang. Lin Kedong memandang ratusan kultivator yang terbang keluar dari kota kekaisaran dinasti Xiao dan tersenyum tipis. Segera, Chen Ping muncul di depan Lin Kedong. Chen Ping melihat Lin Kedong dan Lin Ruoya di belakang Lin Kedong, dan merasa jauh lebih santai. Karena mereka berdua bergabung, Chen Ping tidak takut. Alam Mahayana tingkat kedua, lumayan. Lin Kedong menatap Chen Ping dengan tatapan arogan dan mencibir, apakah kamu Chen Ping? Ya, siapa kamu? Chen Ping bertanya. Orang yang membunuhmu, kata Lin Kedong, dan dia muncul di depan Chen Ping dalam sekejap. Tanpa ragu-ragu, Lin Kedong menyerang Chen Ping. Dia harus membunuh Chen Ping sesegera mungkin, mendapatkan 100.000 batu peri, dan kemudian kembali ke kota matahari dan bulan untuk menghindari komplikasi lebih lanjut. Sosok Lin Kedong mendekat bagai kilat, namun saat ia hendak bergerak, sosok Chen Ping menghilang di tempat bagaikan hantu. Serangan Lin Kedong meleset dan sedikit keterkejutan melintas di matanya. Bagaimana mungkin? Lin Kedong terkejut, lalu merasa merinding. Dia tiba-tiba berbalik, hanya melihat Chen Ping muncul di belakangnya dengan senyum menghina di wajahnya. Kecepatanmu sungguh mengecewakanku. Chen Ping berkata dengan lembut, lalu menamparkan dengan telapak tangannya, mengenai punggung Lin Kedong. Lin Kedong mengerang, tubuhnya terlempar ke depan bagaikan layang-layang yang talinya putus, menghantam tanah dengan keras, dan menimbulkan awan debu. Dua lelaki berjubah brokat yang tidak jauh dari situ menyaksikan kejadian ini, dan mereka terkesiap kaget. Apakah ini kekuatan alam Mahayana tingkat kedua? Pria kurus itu berbisik, matanya penuh ketidakpercayaan. Lin Kedong bangkit dari tanah, wajahnya semuram air dan hatinya terbakar amarah. Dia tidak menyangka akan dipermalukan di depan Chen Ping dan merasa amat kesal. Serangan tadi sepenuhnya diselesaikan oleh Chen Ping, dan dia bahkan tidak sempat melakukan serangan balik. Apakah kamu berani datang lagi? Chen Ping tersenyum tipis, dengan kilatan main-main di matanya. Kamu? Wajah Lin Kedong berubah marah dan dia menggertakkan giginya dalam hatinya. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan Chen Ping, tetapi dia tidak akan pernah menerima kekalahan. Jadi dia menarik napas dalam-dalam, mengerahkan seluruh kekuatan spiritualnya, dan bersiap untuk menyerang lagi. HMPH, konyol sekali. Chen Ping menggelengkan kepalanya, lalu sosoknya melesat dan muncul di depan Lin Kedong lagi. Kekuatan spiritual di tangannya mengembun dan berubah menjadi seberkas cahaya, langsung menuju Lin Kedong. Jangan ke sini, Lin Kedong mundur ketakutan, tetapi dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Kecepatan Chen Ping begitu cepat sehingga dia memaksanya ke dalam situasi putus asa dalam sekejap. Apakah ini hasil yang kamu inginkan? Chen Ping tersenyum dingin, dan cahaya di tangannya langsung meledak, mengenai jantung Lin Kedong. Ah! Lin Kedong menjerit, dan tubuhnya terhempas lagi seperti layang-layang yang talinya putus. Dia jatuh terduduk dengan keras, darah menyembur keluar. Beraninya kau, melihat ini? Lin Ruoya menghunus pedangnya dan menyerang Chen Ping. Tidak peduli seberapa merajalelanya Lin Kedong, dia adalah pangeran tertua. Sebagai pengikutnya, jika Lin Kedong dalam bahaya, dia pasti akan mati tanpa tempat pemakaman, dan keluarganya juga akan terlibat. Menghadapi serangan Lin Ruoya, Xiao Yuanshan melompat dan mengepung Lin Ruoya dengan banyak biksu dinasti Xiao. Lin Ruoya hanya berada di alam Mahayana tingkat 8. Dia sama sekali tidak dapat menahan serangan Xiao Yuanshan dan anak buahnya dan dengan cepat ditundukkan. Lelaki berjubah brokat itu tertegun, sama sekali tidak dapat mempercayai pemandangan di hadapannya. Lin Kedong adalah seorang pejuang kuat di puncak alam Mahayana tingkat ke-9, tetapi dia sama sekali tidak mampu melawan balik di hadapan Chen Ping. Sungguh tidak dapat dipercaya. Baru saja mereka ingin membunuh Chen Ping dan mendapatkan 100.000 batu peri, tetapi sekarang melihat pemandangan ini, mereka tidak tahu lagi. Apa yang masih kau lihat? Datang dan bantu aku.
Lin Kedong menatap laki-laki berjubah brokat itu dan meraung, hatinya dipenuhi rasa malu dan marah. Namun, pria berjubah brokat itu ragu-ragu. Dia takut dengan kekuatan Chen Ping dan tidak ada yang berani melangkah maju dengan mudah. Pada saat ini, Chen Ping seperti seekor singa, siap mencabik mangsa di depannya kapan saja. Sepertinya kamu tidak istimewa, kata Chen Ping tenang, dengan sedikit rasa jijik di matanya. Lin Kedong menggertakkan giginya, merasa sangat marah, tetapi dia tidak berdaya. Dia tahu bahwa dia berada dalam situasi yang putus asa, dan Chen Ping di depannya adalah seseorang yang tidak dapat dia lawan. Dia tidak pernah menyangka bahwa Chen Ping, seorang kultivator alam Mahayana tingkat 2, akan memiliki kekuatan seperti itu. Dia sama sekali tidak berdaya untuk melawan balik di hadapan Chen Ping. Wah, tahukah kamu siapa aku? Lin Kedong memelototi Chen Ping dan bertanya. Aku tidak peduli siapa dirimu. Karena kau di sini untuk mati, aku akan mengabulkan permintaanmu. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia menamparkan Lin Kedong lagi. Faktanya, Chen Ping mengira Lin Kedong adalah anggota dari 10 istana. Yun Li pernah berkata bahwa Huo Qing dari 10 istana dikirim untuk menghadapinya. Terlebih lagi, Chen Ping telah berjanji pada Yun Li untuk membunuh Huo Qing, jadi Chen Ping bertindak tanpa ampun. Jika Chen Ping tahu bahwa Lin Kedong adalah kakak laki-laki Lin Keting, dia tidak akan pernah mengambil tindakan drastis seperti itu. Melihat Chen Ping menyerang lagi, Lin Kedong sangat takut sehingga dia buru-buru mundur, tetapi kecepatannya tidak secepat Chen Ping. Wah! Chen Ping menepuk punggung Lin Kedong, dan Lin Kedong terjatuh ke tanah dengan darah muncrat dari mulutnya, tampak menyedihkan. Saat ini, mata Lin Kedong penuh ketakutan. Biarkan aku mengantarmu. Chen Ping menatap Lin Kedong yang malu dan hendak menginjak-injak kepalanya hingga berkeping-keping. Berhenti. Pada saat ini, seberkas cahaya melintas, dan kemudian Lin Kevan muncul di depan Chen Ping. Dengan dorongan telapak tangan, Chen Ping tanpa sadar mundur 2 langkah. Kakak, kamu baik-baik saja. Lin Kevan membantu Lin Kedong berdiri. Ketika Lin Kedong melihat Lin Kevan datang, dia langsung merasa yakin bahwa dia punya seorang penolong. Saudara keempat, bunuh dia untukku. Lin Kedong menggertakkan giginya, matanya terbuka lebar, dengan ekspresi seolah-olah dia ingin memakan seseorang. Lin Kevan menatap Chen Ping dan bertanya, apakah kamu Chen Ping? Benar sekali. Chen Ping mengangguk, lalu menatap Lin Kedong dan bertanya, apakah kamu di sini untuk mati juga? Lin Kevan tidak mempedulikan nada bicara Chen Ping yang tidak sopan, tetapi menatap Lin Kedong dan berkata, saudaraku, ayahku telah memerintahkanmu untuk kembali bersamaku sesegera mungkin. Aku ingin. Lin Kedong tidak mendengarkan sama sekali dan bertekad untuk membunuh Chen Ping. Bagaimana mungkin Lin Kedong bisa mentolerir Chen Ping mempermalukannya di depan umum? Pada saat ini, Lin Kevan mengeluarkan token dan berkata dengan serius, ayah telah memerintahkanmu untuk kembali bersamaku. Jika kamu tidak pergi, maka kamu tidak boleh kembali.